Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayueni Zuhendrawati, Prodi Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik 3, elaborasi pemahaman mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu pemahaman sebagai capaian belajar UPT. Kali ini saya akan mereview makalah dari kelompok 3, di mana pembahasannya itu adalah mengenai pemahaman dalam pendekatan understanding by design. Kelompok 3 mendapatkan bagian yang ketiga, yaitu menerapkan. Nah, sebelum kita memasuki hasil review saya untuk kelompok 3, di sini saya akan memaparkan hasil final kelompok 3. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah jurnal yang digunakan. Di sini kelompok 2 menggunakan 2 jurnal rujukan untuk membuat tugas ini, dan yang kedua adalah pengertian menerapkan. Yang kita ketahui adalah bersama, menerapkan merupakan bagian mengimplementasikan. Nah, di mana peserta didik ketika sudah mendapatkan materi di bangku sekolah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah karakteristik menerapkan. Di sini ada 5 karakteristik menerapkan. Yang pertama adalah kesungguhan, yang kedua adalah konsistensi, yang ketiga adalah adaptabilitas, yang keempat adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, dan yang kelima adalah komunikasi yang efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah di sini kelompok 3 menambahkan contoh konkret bagian menerapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kelompok 2 menambahkan dengan 2 materi. Yang pertama adalah menyusun teks prosedur dan teks surat. Adapun buku yang saya gunakan untuk mereview hasil final dari kelompok 3 yaitu buku yang berjudul Panduan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Understanding by Design. Dalam buku ini, Understanding by Design adalah desain untuk pemahaman. Nah, di mana peserta didik bukan hanya mengetahui topik dalam pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Di dalam buku ini juga terdapat 6 aspek pemahaman dalam UPD. Yang pertama adalah menjelaskan, yang kedua menafsirkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima memiliki empati, dan yang keenam adalah memiliki kesadaran pengetahuan diri. Ini menurut Wingin dan Tigel. Berikut merupakan hasil review saya terhadap materi kelompok 3, yaitu bagian contoh konkret dalam menerapkan dalam pemahaman understanding by design. Kelompok 3 memberikan contoh konkret dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur dan surat. Berikut contoh konkret menerapkan berdasarkan hasil final kelompok 3. Yang pertama adalah dalam menyusun teks prosedur, di mana setelah siswa menonton video struktur teks prosedur, siswa dapat menyusun teks prosedur sendiri, serta memahami bahwa teks prosedur tersebut adalah tata cara, langkah-langkah, atau petunjuk dalam melakukan suatu hal. Contoh penerapannya yaitu siswa dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari seperti bagaimana langkah-langkah mengikat tali sepatu, bagaimana langkah-langkah membuat es, buah, memasak mie, dan langkah-langkah menyusun puzzle, dan masih banyak lagi. Berdasarkan contoh konkret tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kegiatan sehari-hari. Dan selanjutnya di sini adalah pada materi surat, di mana setelah siswa menonton video struktur surat, siswa dapat membedakan antara surat resmi dan surat pribadi, serta siswa dapat memahami bahwa surat izin tidak masuk sekolah termasuk surat resmi. Contoh penerapannya, siswa dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, semisal pada saat kegiatan ketika tidak masuk sekolah atau ada kegiatan lain, sehingga dia tidak bisa, peserta didik ini tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dia menulis surat untuk diberikan ke sekolah. Saya berdasarkan pemaparan dari kelompok 3 sudah jelas dan terkait menerapkan dalam pemahaman UPD. Dan contoh yang diberikan dengan aspek menerapkan sudah sesuai karena yang dicontohkan sudah dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti bagaimana kita membuat es buah, karena kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan itu di sini juga saya akan menambahkan berdasarkan buku yang saya baca untuk mendukung pendapat saya dalam mereview kelompok 3 bahwa
dapat menerapkan, yaitu secara efektif menggunakan dan menyelesaikan apa yang kita ketahui dalam konteks yang beragam secara nyata. Apa yang dibahas dari kelompok 3 sudah bisa diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga saya mengatakan bahwa kelompok 3 sudah memaparkan dengan jelas dan secara konkret, contohnya sudah dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan buku yang saya baca dan hasil final dari kelompok 3, di mana UBD merupakan pembelajaran yang menggunakan alur mundur yang berfokus bukan hanya pada topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman. Pada penerapan 6 aspek pemahaman dalam UBD, salah satunya menerapkan pendidik haruslah memberikan contoh yang sesuai dengan lingkungan dan karakter peserta didik, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh konkret oleh kelompok 3. Mungkin hanya ini hasil review dari saya untuk kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.